Alim sana sini gesit, jangan-jangan Pak Ustadz juga mantan pembalap nih Pak Ustadz nih. Gimana Pak Ustadz itu tawakal dalam berkendaraan? Jadi gini, ada orang itu ya, kalau sudah berdoa itu pasti dikabulkan. Doa itu kan permohonan ya, kepada seseorang. Jadi kalau mohon, aku boleh nggak pinjam uang, gitu kan? Tergantung yang mau pinjemin. Mau dipinjemin nggak, gitu. Kalau memang nggak mau, ya nggak dapat pinjaman uang itu, nggak akan dapat. Jadi seperti orang berdoa itu sama, kita mohonnya kepada siapa? Pada Allah. Jangan terus dengan kalimat Ud'uni astajib lakum, mohonlah padaku aku kabulkan, itu hati-hati kita menerjemahkan itu. Hati-hati itu maksudnya yang gimana? Hati-hati itu yaitu ini doa ini untuk di mana? Untuk di akhirat apa di dunia? Ya ada sih sebagian yang dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ada sebagian yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sama Allah Ta'ala. Itu memang tergantung, karena doa itu Allah itu melihat dari sisi iman sama amal soleh. Jadi itu harus difahami. Jadi kita nggak boleh kebiah-uyah, pasti nggak boleh kepastian hanya pilih Allah. Jadi makanya kenapa ada orang Muslim, mohon maaf nih ya, banyak yang mohon maaf nih ya, pendakwah yang meninggalnya tabrakan kan. Lah, itu kan sebenarnya udah doa, yakin lah insya Allah iya. Banyak yang doa. Kenapa tabrakan? Ada yang meninggal, ada yang celaka seperti itu, hanya ya ada yang ya begitulah ya. Apakah doa itu tidak dikabulkan atau dikabulkan sama Allah Ta'ala? Itu memang tergantung iman. Gak bisa. Kalau mamanya tidak tergantung iman dan amal soleh, orang Muslim yang hebat-hebat itu pasti akan menyalahkan Allah. Oh iya. Karena dia melihat, matanya melihat orang itu kesannya imannya bagus. Matanya melihat. Padahal mata Allah itu melalui malaikat. Betul. Raqib Atid. Itu jelas sekali mana yang dia lakukan karena Allah, mana yang dia lakukan karena duniawi. Itu. Jadi orang harus memahami kalau semua itu memang sudah doa itu tidak segampang bahwa pasti Allah mengabulkan. Iya, belum tentu, itu tergantung iman seseorang, amal soleh seseorang. Kalau memang dia dosanya cukup banyak dan cukup sudah cukup batasannya untuk Kabulkan atau diberikan musibah gitu Pak Ustadz? Musibah, ya diberikan sama Allah Ta'ala, nggak peduli dia sholat atau bukan orang Muslim, nggak peduli Allah itu kan batasannya. Musibahnya itu ya dari kesalahan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kalau memang seorang dia itu pendakwah kemudian kecelakaan, kemudian ini takdir Allah, dari mana harus dicari, itu pasti akan ketemu dari Quran. Dari musibah itu dari perilaku yang mana? Ya pasti emosional, arogan, egois, bukan hanya diambil, dan rata-rata bukan karena Allah. Nah, disitulah sebenarnya cara Allah mengingatkan. Nah, sebagian orang itu tidak mau tahu. Jadi kalau sudah sholat, dianggapnya sudah beres semua urusan. Iya, udah beres semua urusan, mikirnya gitu. Enggak. Kata siapa? Nggak mau maju sih. Jadi nggak mau maju sih.
malah terkunci di situ. Jadi apa namanya, ini terus nggak mau maju saya. Malah arisan Ngobrol. kecerdasan negara itu memang harus Iya betul Pak Ustadz, betul. harus dipelajari. Pelajari. Dokter itu bisa jadi masalah buat yang lain ya. buat yang lain. Ya makanya kalau yang lain hati-hati, dia nggak hati-hati ya pasti ada masalah. Celingak, tadi kan ada motor, celingak di depan suruh maju kita, bukannya motor di depan kita Yang disuruh maju. kan lucu. Itulah nggak cerdas ya kan. Atau disuruh maju nabrak nanti, nah itu ya nggak cerdas. Begitulah. Nah, sampai mana tadi ya? Masalah Jadi dikabulkannya seseorang, doa. ya, jadi doa itu tidak segampang itu. Makanya kalau ada orang berdoa, itu terus ada kata-kata seorang pendakwah bilang pasti, itu tidak bisa. Tidak bisa. Allah itu hanya cuma memberikan clue kepada kita itu, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Itu yang tahu iman bagus tidaknya Allah, bukan kita. Yang tahu amal solehnya Allah, bukan kita. Amal soleh itu suatu perbuatan yang dilakukan atas sunnah Rasulullah dan dengan niat lillahi ta'ala. Jadi orang harus memahami kalau dia melakukan perbuatan baik tidak dilakukan karena Allah Ta'ala, dia akan sia-sia. Sholat itu dilakukan karena diajarkan oleh Rasulullah, tapi dia mengerjakan bukan karena Allah, tapi dia mengerjakan hanya untuk biar kaya. Ya dia bisa aja, saya jawab bisa aja dia mendapatkan kekayaan, bisa. Bisa, karena saya bukan Allah, jadi ya jelas Allah yang menentukan apakah dia benar-benar kaya atau merugi. Karena sudah banyak orang-orang itu diajarkan oleh orang-orang tertentu atau banyak orang yang katanya dengan ngamalin ini bisa kaya, memang nggak bisa kaya. Sudah sholatnya dia itu hanya dikuatkan hanya untuk kekayaan, dia nggak bisa kaya. Apa yang terjadi besok di akhirat? Rugi. Orang yang tersebut itu akan merugi besok di akhirat. Dia udah di dunia nggak kaya, di akhiratnya belum. Amal sholat nggak ada, amal sholatnya nggak ada, amal sholatnya nggak ada. Makanya di situ orang itu harus diluruskan, saudara-saudara kita itu harus diluruskan. Kok katanya dia itu maunya hidup di surga, tapi yang dicari dunia aja. Dunia itu niatnya, ibadahnya untuk dunia, baca ini dunia, baca itu dunia, sholat dunia. Lah dapatnya besok itu. Nah inilah kenapa doa itu dilantunkan tetap aja ada atau banyak yang kecelakaan. Iya betul. Nah itu karena memang itu, jangan merasa kalau kita sudah sholat, sudah pakai pakaian itu pakaian hebat menurut kita ya kan. Iya. Terus kita itu selamat terus, ya selamat menurut Allah itu belum tentu sehat. Selamat menurut Allah itu termasuk aja kematian. Seseorang itu ya selamat menurut Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bahwa dengan doa itu suatu kewajiban yang harus kita lantunkan karena sunnah dibiasakan oleh Rasul. Jadi kalau kita mengerjakan itu bisa. Kalau doa itu karena Allah itu sudah mendapatkan pahala. Jadi jangan kita tuh melampaui batas, istilahnya bekerja pada seseorang bos yang punya anak cantik, seorang laki-laki, jangan merasa dia itu besok jadi calon suaminya anaknya si bosnya. bos. Gitu ya jangan seperti
seperti itu. Kan mirip ya. Iya. Kan seperti itu. Kok bisa? Allah itu yang menciptakan kita, kok kita itu Masya kayak Allah. Ya, kalau saya udah doa dikabulkan. Harus tahu diri gitu Pak Ustadz ya. Bukan harus tahu diri. Ya. Sebenarnya Allah itu memberikan clue. Doa itu permohonan. Tergantung yang Memberi. memberi, mau diberi apa enggak itu kan tergantung. Iya. Jadi nggak bisa kita memaksakan pasti diberi itu nggak bisa. Iya. Itu nggak bisa. Betul, Jadi betul. ya harus difahami kalau apa namanya, ya itu memang tergantung Allah, bukan tergantung doa kita terus kalimatnya hebat. Enggak. Jadi Doa itu hanya cuma ya Allah, aku mohon agar kau berkenan mengabulkan. Ya, setelah itu ya dikabulkan ya macam-macam. Bisa aja orang yang berdoa dikabulkan itu doa kita dikabulkan itu bukan karena Allah itu sayang sama kita, belum tentu juga. Semua yang terjadi itu pasti ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala untuk kita, itu ujian kita sebenarnya. Ujian kita dari Allah Ta'ala bahwa doa kita dikabulkan. Nah itu kalau doa kita dikabulkan, apa coba yang harus kita katakan kepada orang-orang? Apakah itu dari doa kita? Nah, salah kita. Salah kita kalau dari doa kita. Apakah itu dari kita mengakui iman kita? Ya salah juga. Walaupun sebenarnya aturan dari Allah Ta'ala begitu. Salah juga, kita seperti itu. Jadi semata-mata memang karena Allah mau mengabulkan aja Pak Ustadz ya. Iya, karena Allah ingin mengabulkan. Karena setelah dikabulkan, kita mau apa? Mau sombong? Menjadi ujian lagi buat Menjadi kita. ujian untuk kita. Nah itu sebenarnya menjadi itu bagi ujian yang bagaimana dalam menjawab pada saat dikabulkannya doa kita itu bagaimana? Ada Allahnya enggak? Alhamdulillah doa saya dikabulkan karena saya 2 bulan ini tahajud terus menerus baca surat ini. Ya sudah. Dia menuhankan tahajudnya dan menuhankan surat yang dibaca itu. Ya itu nggak boleh. Karena itu berarti Allah yang harus disebut. Karena Allah. Karena Allah mengabulkan doa saya. Saya juga tidak tahu dari mana Allah mengabulkan. Habis itu terus dirunut, bersyukur setiap hari, untuk makan disyukuri. Jadi bahwa ini dari rezeki titipan Allah kan seperti itu. Sehingga kita itu tahu bahwa doa kita itu hanya perintah Allah yang harus kita jalankan. Jadi bukan merasa terus harus Semua karena upaya kita gitu. tidak boleh itu dosa, itu menuhankan itu tidak boleh itu. Makanya besok banyak sekali orang muslim yang merugi itu karena diajari seperti itu. Walaupun kita tahajud, iya kerjakan, nggak salah mengerjakan tahajud, tapi belajarlah rendah hati bahwa dengan tahajud itu kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, bukan mau dikabulkan doa. Kalau doa dilantunkan boleh, setelah tahajud istighfar aja, Allah udah tahu kok maksudnya apa. Nah kalau untuk memohon boleh, tapi ya kalau mamanya itu belum dikabulkan ya jangan marah, kan gitu. Jangan protes kepada Allah Ta'ala, nggak bisa. Nah di titik itulah kita harus memahami doa, walaupun doa itu tadi yang ditanyakan adalah untuk perjalanan. Betul Pak Ustadz. Tapi doa memang seperti itu harus difahami. Karena kalau nggak paham itu kesannya kita itu yang hebat. Betul. Saya baca ini selamat terus. Seperti itu. Nggak boleh. Ya tunggu aja. Masya Tunggu Allah. aja. Jadi saya syarat dikabulkannya doa itu juga banyak ya Pak Ustadz. ya tadi nyumplik aja Bang, iman sama amal soleh. Tapi kan itu ternyata dari perilaku gitu Pak Ustadz ya. Ya iman itu ya perilaku ya. sholat kita, setelah sholat kita mau bagaimana kan gitu ya.
Iya, iya. Kita diberi, dikabulkan doa, kita mau bagaimana itu kan kuat. Betul, gitu. betul, Kalau betul. kita itu dikabulkan doa, tapi itu dianggap doa terkabul karena ini, oh, itu imannya kan rusak dia akhirnya pada Allah Ta'ala. Jadi itu yang menjadikan dasar bahwa orang itu, orang Muslim itu memang belum, imannya belum kuat ya, yang mengaku-aku. Ya. Makanya itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kerjakan semuanya karena Allah, dan yang memberikan sesuatu nikmat itu Allah, bukan orang si A, si B, Bukan, ya, Pak. bukan karena tindakan kita. Enggak usah. Masyabaka min hasanati fa min Allah. Itu harus difahami ya, apa saja nikmat yang kita terima itu dari Allah. Jadi bukan dari yang kita kerjakan. Kalau kita selalu bicarakan itu sombong. Ya, itu sombong, mengaku diri itu nggak boleh. Kalau kejadian seperti tadi Pak Ustadz, yang kita mau belok di perempatan kemudian macet, itu sebenarnya petunjuk juga untuk kita dalam perjalanan kita itu bagaimana menyikapi seperti itu. Kalau dilihat umpamanya di sikapi ini sudah nempel ke bak truk, kemudian ada sepeda motor kan masuk. Iya, masuk dari kanan. Bisa maju nih dah. Iya. Truknya maju. Iya. Sepeda motor lebih maju, kan nggak bisa maju nih. Kita maju kan nabrak. Nah itu sebenarnya petunjuk bagi semua orang di situ. Jadi yang ngatur itu nyuruh maju siapa kan dilihat itu. Betul. Kalau mau nyuruh maju kita, lah itu ada sepeda motor dia suruh maju, bukan kita yang suruh maju. Bukan karena dia melihat bahwa orang yang naik kendaraan itu salah, bukan, nggak taunya memang dia nggak tahu bahwa mana yang harus disuruh maju dulu. Iya. Kan begitu. Bukan di otaknya dia itu orang yang punya kendaraan itu pasti salah. Enggak. Hanya cuma urutan maju aja. Betul. Karena dari mana? Karena dari awal truknya memang nggak mau jalan, malah ngomong-ngomong. Bukan gitu. Betul. Ngomong-ngomong dengan truk yang lain tidak kan? Lah ini orang yang tadi orang di situ nggak tahu. Nah orang, mohon maaf, karena dia tidak berpikir bahwa yang truk itu juga salah juga, nggak mau maju kan ngomong-ngomongan. Iya. Nah kita yang naik mobil seperti itu yang disalahkan. Lah kan lucu jadinya. Iya, Jadi menurut saya, nah itulah orang. Menurut saya nggak apa-apa. Iya. Dia nyuruh-nyuruh yang seperti itu dengan nada keren mah nggak apa-apa. Saya itu suruh maju. Iya, betul. Itu kan saya ngebel tadi. Betul. Karena ngebel si mbaknya yang toleh-toleh kayak burung emprit itu loh. Lah kan suruh ngapain? Astagfirullah. Kalau saya cengar-cengir aja. Orang itu memang diperlihatkan bahwa semua itu ini ujian bagi semuanya. Wajahnya badakum libatin fitnatan atas firun. Kalau saya enggak, saya nggak apa-apa. Saya emang nggak bisa maju. Iya. Kalau kamu suruhnya yang maju nabrak. Betul. Nah, dia nggak mau tahu, lihatnya saya, bukan lihat kendaraan di depan. Nah, kan kelihatan Tom. ya kelihatan itunya. Nah, saya baca parkir. Lah, gimana? Kui gitu. Kalau saya kan gitu ya. Artinya petunjuk Allah itu dimanapun, kapanpun, kita harus pandai-pandai untuk melihat dan mengetahui serta mempelajari itu ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Nah, di belakang itu ada mobil yang nyelonong. Nah, akhirnya menjadi nggak jalan semua. Benar. Itulah akhlak dalam berkendaraan juga diperlukan. Tapi ya bukan hanya pada saat kita berkendaraan itu aja terjadinya. Enggak. Tapi kan jauh sebelumnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu akhirnya kita dihadapkan pada ujian di jalanan itu ya Pak Ustadz. Benar. Masya Allah. Ya si orang yang nyuruh kita maju tadi ya ujian bagi dia. Tapi kayaknya dia kan nggak tahu itu kalau itu ujian buat dia. Kira-kira ya Pak Ustadz ya. Paling dia Kira-kira. saya tadi marahin orang. itu aja udah apa-apa. Itu kan perasaan. Iya, betul. Kalau saya mah nggak apa-apa. Oh itu ujian semua kok. Aduh lihat aja tahu kok. Ya kan gitu, antrian itu kan dilihat kan tahu, namanya juga antri. Mau suruh apa? Kenapa dia nggak nyuruh truknya yang maju? Nah, ya itu. Karena dia sama, maaf nih ya, teman-teman sopir truk itu mikirnya sama, itu kan sama. Yang mobil itu kan nggak sama dengan saya. Oh. Dia melihat yang mobil ini yang salah. Iya. Makanya dia tak lihat lucu gitu. Sama seperti kalau kita muslim, ada saudara muslim kita salah,
itu kita bela, ya salah di hadapan Allah. Ustaz, ya. Salah itu nggak boleh dibela, tetap salah, tetap harus dihukum kalau menurut hukuman. Bukan karena dia saudara Muslim kemudian dia salah kemudian dibela salahnya itu. Loh ya nggak boleh, bukan karena Muslimnya. Nah itu orang-orang itu golongan yang dicari. Nggak boleh. Di jalan pun kelihatan tadi sesama golongan mobil-mobil gede gitu. Sesama grade-nya, nah itu kan dia bela grade itu. Betul. Nah, dia kan nggak bela, nggak melihat kenyataan. Nah itu nggak boleh. Sama seperti seorang Muslim mencuri, karena dia saudaranya itu Muslim, dia mencuri, bela, nggak bisa. salah, nggak bisa. Nah akhirnya menjadi bentrokan golongan. Nah itu nggak boleh juga. Bahwa memberikan pemahaman bahwa golongannya yang benar itu tidak boleh. Ya. Itu musyrik, sudah menganggap golongannya benar itu musyrik. Nah itu yang harus dipelajari. Alhamdulillah